Anda masih bersama News NTB pemirsa. Putra sulung Tuan Guru Bajang, Zainul Majdi Muhammad Rifki Farabi mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD RI untuk pemilu 2024 mendatang. Dampingi Rais Am Dewan Mustasyar PBNW, Ketua Bidang Teritorial DPP Partai Perindo, dan sejumlah tokoh lainnya, putra sulung TGB Muhammad Rifki Farabi menyerahkan berkas pendaftaran balon DPD RI ke kantor KPU NTB dan diterima langsung oleh Komisioner KPU NTB Yan Marli, Agus Hilman, dan Zuriati. Saat jumpa pers, Muhammad Rifki Farabi mengaku tak gentar dengan nama-nama besar yang akan ikut bertarung di pemilihan anggota DPRD RI Dapil NTB periode 2024-2029 mendatang. Pria lulusan Universitas Al-Azhar Kairo itu mengungkap dirinya memutuskan maju di kontestasi DPD RI sebagai ikhtiar untuk berjuang dan berkhidmat kepada umat. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, akhirnya turunlah keputusan bahwa insya Allah di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah tempat yang paling pas dan proporsional pada saat sekarang ini untuk dia. Jadi keputusan ini melalui diskusi yang cukup panjang, melalui percakapan yang cukup panjang, dan mudah-mudahan keputusan ini adalah keputusan terbaik dan paling pas dan juga diridhoi oleh orang tua, oleh para guru, dan juga teman-teman sekalian. Balon DPD RI Muhammad Rifki Farabi menyerahkan sekitar 2.650 berkas persyaratan dukungan minimal pemilihan yang tersebar di 10 kabupaten kota di NTB. Pertanggal 29 Desember 2022, sebanyak 22 bakal calon DPD RI Dapil NTB yang telah menyerahkan berkas persyaratan untuk bertarung di pemilu 2024 mendatang. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, perebutan kursi DPD RI Dapil NTB diprediksi sengit hingga tanggal 29 Desember 2020. Mohon maaf, maksud kami 22 bakal calon yang telah mendaftar ke KPU NTB. Jumlah bakal calon Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah melakukan pendaftaran kembali bertambah. Hingga Kamis malam 29 Desember 2022 sudah ada 212 balon yang menyetorkan berkas administrasi ke kantor Komisi Pemilihan Umum NTB dan perebutan kursi senator dari NTB pada pemilu 2024 diprediksi sengit. Ketua KPU NTB mengatakan balon anggota DPD yang sudah mendaftar berasal dari berbagai kalangan, bahkan 4 orang petahana atau incumbent juga sudah resmi mendaftar. Setelah penerimaan ini mereka harus menyelesaikan, karena kita akan uji verifikasi administrasi, apakah dukungan ini benar, karena yang kita cek sekarang ini kan jumlahnya saja, jumlah dan sebaran. Nanti kalau permin nanti kita akan bandingkan antara nama dengan alamat dengan daya dukung KTP, seperti kita partai politik kemarin. Dan yang kedua, kita juga akan uji secara faktual. Perebutan kursi DPD RI dari NTB periode 2024 hingga 2029 bakal menjadi pertarungan seru karena kontestannya berasal dari kalangan muda, perempuan, hingga politisi senior ex-Bupati Lombok Barat Zaini Aroni dikabarkan ikut maju bertarung. Berdasarkan data KPU NTB, terkonfirmasi 22 pendaftar balon DPD NTB hingga hari penutupan yang telah diterima KPU NTB dan telah mendaftarkan dukungan ke sistem informasi pencalonan NTB, meskipun yang terkonfirmasi akan mendaftar sebanyak 30 bakal calon dan selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi faktual berkas seperti seleksi administrasi dan dukungan suara. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Kita beralih ke Lombok Tengah, pemirsa. Pelayanan publik satu pintu terpadu mulai diberlakukan Kabupaten Lombok Tengah. Langkah ini guna untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akhirnya resmi memberlakukan pelayanan satu pintu terpadu atau yang diberi nama Mall Layanan Publik.
Mall pelayanan publik satu pintu terpadu dipusatkan di eks kantor DPRD Lombok Tengah yang mulai beroperasi pada tahun 2023 dengan menyediakan 160 pelayanan, termasuk diantaranya pelayanan perizinan atau non-perizinan dan administrasi lainnya termasuk pengurusan paspor, BPJS, kartu miskin hingga perpanjangan SIM. Mall pelayanan publik satu pintu ini untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 160 layanan. 160 layanan. Ya, itu terdiri dari macam-macam dinas, bisa dilihat di satu tempat. Orang tidak akan capek, orang tidak akan lelah, mereka datang dari luar ke sini untuk bayar BPHTB. Nah, sebelum BPHTB maka ada agraria juga, di semua selesai sampai di sini. Kedepannya, Mall pelayanan publik satu pintu ini diharapkan dapat mendukung perbaikan iklim investasi di Lombok Tengah, sehingga investor akan tertarik untuk berinvestasi. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali, untuk itu tetaplah bersama kami.